Para sahabat, Anies Baswedan itu menyoroti soal mafia ya. Negeri ini dikuasai oleh para mafia. Memang menarik itu, soal mafia ini. Ya, itu dalam literatur sering disebut dengan pseudo government ya. Jadi pemerintah bayang-bayang atau kartel atau oligarki ya, itu saya kira sejenis dan secara prinsip ini menunjukkan ada kekuasaan yang informal dan formal. Jadi kalau kekuasaan formal itu diberikan pada jabatan-jabatan formal, jabatan publik yang memperoleh entah mandat dari rakyat yang disebut dengan pejabat politik atau semacam pejabat administratif yang diseleksi dan ditentukan, diputuskan secara politik. Nah, memang itu pejabat formal itu lalu punya kewenangan ya. Kewenangan ini tentu menggunakan mekanisme pemerintahan, baik itu politik, hukum, administrasi, dan nanti mengarah pada ekonomi. Tapi di Republik ini punya problem, ya, itu tentang politik atau kekuasaan informal. Jadi ini contoh di mana orang-orang tertentu, orang-orang kuat itu punya tidak punya kewenangan, tidak punya otoritas membuat undang-undang, tanda tangan dokumen dan sebagainya, tetapi dia punya kekuasaan untuk mengatur pemegang jabatan atau pemegang kewenangan. Dan ini memang luar biasa ini. Ada yang digunakan untuk kekuasaan informal itu, digunakan untuk mengeruk ekonomi politik, kekayaan, dan sekaligus juga kekuasaan, bisa mengatur jabatan-jabatan. Tetapi ada juga ini orang-orang yang di lokal ini, banyak saya temukan, ini yang mempunyai kekuasaan secara informal, bisa membuat bupati, bisa mengelola bupati, dan bupati ini lalu punya kebijakan yang pro pada rakyat. Ya, itu memang bisa disebut mafia juga, tapi ini mafia untuk rakyat. Sementara yang disebut Anies Baswedan itu adalah mafia yang memperkaya dirinya sendiri ya. Tentu dengan gerbong-gerbongnya, karena Indonesia itu setiap hal pasti ada organisasi, ada gerbongnya, dan setiap orang itu bisa punya organisasi yang bermacam-macam. Dan orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan maupun kekayaan itu bagaimana merawat gerbong-gerbong itu, dan itu berguna kalau ada perhelatan politik seperti pemilihan presiden yang sangat raya, sangat besar ini. Dan itulah mengapa saya ini ya penakut ya. Saya salut betul pada banyak orang yang berani ya mencalonkan diri sebagai entah presiden sampai bahkan kepala desa atau wakil rakyat. Kalau saya ini nggak punya nyali. Ada para kerabat teman itu pernah mendorong saya untuk menjadi calon bupati. Saya jawab, saya nggak sanggup, saya nggak berani. Loh, kenapa Mas Toro tidak berani? Kan sudah punya capital, punya modal banyak. Enggak. Jadi saya nggak berani nyolong, nggak berani mencuri, dan untuk menjadi bupati itu memang harus bergaul dengan mafia ya. Kalau sudah bergaul dengan mafia, nanti bupati itu nggak sempat mikir rakyat. Karena bupati ini punya banyak problem ya. Jadi dia ditekan oleh banyak aturan yang begitu rigid dari atas, kemudian juga harus melayani berbagai macam organisasi konstituen pendukung, harus melayani mafia. Jadi rakyat dalam pengertian warga negara yang bebas dari organisasi, dari mafia, dari aturan itu nggak sempat terurus dengan baik. Jadi artinya begini, Anies Baswedan dalam hal ini benar gitu ya. Jadi negeri ini dikuasai oleh mafia, tetapi untuk menjadi kandidat itu kalau tidak kenal dengan mafia ya berat. Jadi ya termasuk beliau untuk menjadi
calon gubernur pada waktu itu, termasuk calon presiden pada hari ini, tentu tidak luput dari mafia. Ya, jadi ini ya mafia lawan mafia lah, sama-sama lah. Jadi 2-3 calon itu pasti semuanya punya mafia, dan ya jabatan itu kan soal hidup mati. Pada level kabupaten juga begitu. Pertaruhan antar mafia, kalau di pemilihan kepala desa boto ya, boto itu sama dengan mafia. Ya, jadi ini sudah banyak disoroti, dan ini mafia ini menjadi ranah pada ruang ekonomi politik ya, pertautan antara kekuasaan dan kekayaan. Sementara kalau kita bicara soal policy, itu sudah beda lagi. Ya, jadi artinya kalau bagaimana menggalang kekayaan, kekuasaan itu ranah mafia, ranah oligarki, ranah politis yang sering saya sebut ranah politis. Tetapi kalau kita bicara soal policy, itu dikuasai oleh para teknokrat. Jadi tidak nyambung, ya bagaimanapun kalau entah itu para oligark atau para elit ya, itu pasti butuh legitimasi, butuh dicintai rakyat. Entah bagaimana caranya lah, entah itu dengan cara membagi BLT atau ngumpulkan tadi kantong-kantong atau gerbong-gerbong lalu ketemu membagi salaman secara populis, itu bisa dilakukan dengan cara itu gitu ya. Itu kalau para oligark itu begitu. Mereka dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi populis yang murah senyum, yang merakyat, yang sering tebar pesona dan sebagainya ya. Dan mau tidak mau mereka itu juga ditekan, dinegosiasi oleh orang banyak. Tetapi kalau yang namanya teknokrasi ini kan susah ini. Mereka itu mengisolasi diri dari keramaian dan juga diisolasi oleh undang-undang, oleh aturan, oleh hukum, oleh perencanaan dan sebagainya. Jadi mereka itu ini ya ada di ruang yang senyap. Mereka bisa membuat kebijakan gitu yang sering tidak ketemu dengan apa yang dikehendaki kontrak-kontrak politik antara para elit dengan masyarakat. Jadi artinya ya apa yang disebut dengan shadow government ya, itu tidak hanya mafia tentu ya, tapi ini juga banyak orang-orang yang sebenarnya duduk di sana, duduk di dalam birokrasi, bisa membuat kebijakan, punya kewenangan gitu. Tapi interest pribadinya juga sangat kuat. Jadi artinya ya republik ini tidak hanya dikuasai oleh mafia, tetapi juga oleh para teknokrat, orang-orang pintar yang bisa mengendalikan kebijakan sampai perangkat-perangkat yang nanti itu menuju pada warga negara. Kalau mafia berhubungan dengan ruang-ruang politis yang tadi ya, ada gerbong, ada mafia. Tapi yang teknokrasi nanti melalui jalur aturan-aturan yang sangat formal yang nanti akan menyasar pada warga negara, lebih tepatnya pada penduduk. Jadi memang cukup pelik republik ini, argumen tentang mafia juga ada benarnya, argumen teknokrasi juga tidak salah, dan artinya kita ini miskin pertama pemerintah dalam arti yang sebenarnya ya, yang kedua ya politik dalam arti yang sebenarnya. Jadi politik itu soal strategi, soal taktik bagaimana meraih, merebut kekuasaan, kemudian juga bagaimana mengatur soal distribusi, kemudian yang kedua ya kalau pemerintah ini juga tidak ada dalam arti yang sebenarnya. Nanti pemerintah itu lebih menampakkan pada sosok birokrasi, sosok teknokrasi yang memang terpisah dari dunia mafia. Ini kelompok-kelompok ini ya, yang teknokrasi birokrasi itu pasti anti mafia ya, pasti itu ya, pada umumnya begitu. Jadi ini yang teknokrat ini tampak seperti malaikat, lalu yang mafia itu tampak seperti setan ya. Jadi masing-masing punya mainannya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini poin yang mau saya katakan soal politik informal dan formal ini ya.
Jadi itu tidak bisa dilepaskan. Tantangannya sebenarnya ya bagaimana kita membuat politik yang lebih formal itu artinya bisa menciptakan keseimbangan. Kalaupun yang mafia tidak bisa dihindari, teknokrasi tidak bisa dihindari. Nah, politik yang formal ini bagaimana membangun sisi demokrasi. Jadi tadi saya juga sudah menyebut ada politik informal yang tidak semata-mata untuk mengeruk kekayaan, tetapi juga ada politik informal, tidak punya wewenang tapi punya kekuasaan yang ini mengarah pada ini ya, pembelaan pada rakyat. Jadi ini saya juga sangat tertarik dengan pola-pola itu karena yang pembelaan terhadap rakyat tadi ya itu justru dihambat oleh teknokrasi. Jadi kalau aturannya sangat pelik gitu ya, perangkatnya sangat rumit, itu bisa diterobos dengan politik informal yang tadi membela rakyat. Jadi maksud saya ya ini kontestasi itu bagian dari cara membentuk demokrasi itu ya dengan cara negosiasi. Ya, jadi ini ada 3 sisi yang saya kira penting untuk terus-menerus ada dialektika, entah itu yang oligarki mafia, lalu teknokrasi, lalu yang sisi rakyat ini. Jadi bolehlah Anda menjadi mafia, bolehlah Anda berkuasa pada demokrasi, tetapi yang kita harapkan ya paling tidak seperti sosok Presiden Joko Widodo ini kan menciptakan keseimbangan itu ya. Ya mafia ya jalan, teknokrasi ya main gitu ya. Rakyat ya didekati dengan cara yang lebih populis dengan eksekusi yang lebih cepat. Presiden sering melompati birokrasi, sering melompati teknokrasi, lalu mengeksekusi. Jadi siapapun nanti Anda yang menjadi presiden, itu gaya-gaya seperti itu penting ya. Sekurang-kurangnya keseimbangan ya, meskipun konstitusi atau rakyat itu mengendaki daulat rakyat, mengendaki demokrasi. Tetapi itu secara real ya demokrasi itu kan harus selalu bertanding dengan mafia, dengan teknokrasi. Jadi ini politik, maksud saya antara politik informal sama formal itu memang diharapkan secara ideal ya politik informal itu diminimalkan, lalu politik formalnya yang diutamakan. Tetapi itu akan sangat sulit, paling tidak ya ada keseimbangan di antara 2 pola itu. Yang penting semua happy ya, semua happy ya. Jadi yang happy tidak hanya teknokrat, tidak hanya mafia, tidak hanya kelompok-kelompok yang begitu banyak, tetapi ini orang banyak ini juga happy ya. Jadi mengakses kartu Indonesia Sehat juga mudah, mengakses kartu Indonesia Pintar juga mudah gitu. Kemudian pupuk juga mudah gitu. Harga-harga hasil bumi itu juga menguntungkan rakyat, tidak hanya menguntungkan tengkulak gitu. Infrastruktur menjadi lebih baik gitu ya. Jadi itu namanya dialektika antara politik informal dan formal. Jadi politik informal yang mengarah pada pembelaan rakyat ini juga penting untuk dimainkan.